Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan aku Dina Fitria di podcast Hafidhah Life. Kali ini kita bakal ngebahas tentang ketakutan akan kematian atau death anxiety. Jadi beberapa temen pernah chat ke aku dan aku nggak tahu kenapa hari ini aku pengen banget bahas hal itu di hari Jumat yang penuh barokah ini. Aku pribadi pernah bertemu dengan teman-teman dengan segala jenis point of view tentang kematian. Ada yang takut, ngerasa gak siap dengan kematian sehingga itu mengganggu pikirannya, atau overthinking sehingga mengganggu aktivitasnya sehari-hari. Ada juga teman yang sangat-sangat salihah yang antusias banget untuk meninggal karena dia sangat merindukan Allah. Ada juga teman yang ngerasa cobaan hidup ini terlalu berat sehingga dia ingin mengakhiri hidupnya sehingga gak lagi merasa tertekan dalam hidup ini. Aku pribadi juga pernah mengalami death anxiety atau ketakutan dalam menghadapi kematian, yang ngerasa gak cukup amal ibadahnya, ngerasa belum siap, ngerasa gak berani untuk sowan kepada Allah karena banyak hal yang belum dilakukan. Nah, aku di sini mau menceritakan bagaimana pengalaman pribadi aku dalam menghadapi overthinking ini. Jadi overthinking ini berakhir ketika Allah memberikan aku kesempatan untuk melakukan praktek fikih jenazah yang asli literally itu jenazah, bukan yang kayak di pesantren yang kita itu belajar fikih jenazah tapi jenazahnya itu masih hidup, teman kita yang praktek. Kalau kali ini yang dalam cerita aku jenazahnya benar-benar asli. Nah, beliau adalah wanita yang sudah sangat senja, yang meninggal mungkin di atas 80 atau 70 tahunan lah. Nah, aku tuh nervous banget waktu pertama kali ingin merawat jenazah ini. Nervousnya itu cenderung di perasaan horor, takut nanti jangan-jangan aku gak bisa tidur ataupun ngerasa dihantui dengan kematian yang jauh lebih ekstrim. Tapi ternyata ketika siraman pertama kepada jenazah wanita tersebut, Allah mengangkat segala overthinking aku, ketakutan aku, kemudian aku enjoy the process sampai akhir. Jadi di situ aku diajarin sama mudinnya atau orang yang mengurusi jenazah bagaimana niat untuk memandikan jenazah, kemudian bagaimana cara mewuduinya, memandikannya, bahkan aku juga bikin outfitnya, dress up ke jenazahnya, makeup juga, semuanya sampai bener-bener beres. Nah, aku ngerasa wanita yang meninggal ini sangat luar biasa. Sebelumnya aku gak ada ide siapa beliau atau cerita di balik kehidupan beliau di masa lalu, tapi yang aku lihat di situ sebagai orang asing yang ikut merawat jenazah, beliau sangat tampak cantik sekali, glowing sekali, yang Masya Allah, aku ngerasa beliau ini husnul khatimah seperti itu. Padahal setelah aku menghadapi ketakutan itu, di lingkungan sekitar aku itu banyak keluarga yang menangis terisak. Ada yang hanya bengong, diem aja, gak tahu sih mereka berpikir apa, mungkin lagi sedih atau seperti apa. Ada beberapa orang juga yang dengan suara pelan membicarakan bagaimana kehidupan orang yang meninggal ini di masa lalu. Tapi aku bener-bener gak denger apapun, cuma ngelihat vibes aura kesedihan yang ada pada kematian beliau di hari itu. Yang aku tahu beliau ini sudah lama di atas kasur yang sudah nggak bisa ngapa-ngapain, segala aktivitas fisiknya dibantu oleh keluarga, udah nggak sholat juga. Dan Masya Allah, ketika melihat beliau di akhir hidupnya dengan keadaan indah, glowing, mempesona, aku jadi ngerasa semakin optimis dalam menghadapi hidup ini. Beliau saja diberi kesempatan oleh Allah untuk mendapatkan kematian yang indah, sedangkan aku masih punya kesempatan di hari ini untuk bertaubat, masih diberi kesempatan untuk berdoa, masih diberi kesempatan untuk berbuat baik lagi, dan akhirnya aku jauh lebih optimis untuk menghadapi kehidupan setelah kematian. Kalau kita telusuri lagi di dalam Al-Quran itu,
ayat-ayat yang menunjukkan kasih sayang Allah itu jauh lebih banyak. Bahkan di awal setiap surat, hampir semua surat di dalam Al-Quran kecuali At-Taubah selalu diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Dan ayat-ayat yang menunjukkan azab atau murka Allah itu pasti diiringi dengan peringatan, dengan himbauan agar kita segera bertaubat. Dan Allah membuka pintu seluas-luasnya bagi mereka yang ingin bertaubat, dan pasti Allah ampuni. Aku kira bagi siapapun yang mengalami death anxiety atau ketakutan dalam menghadapi kematian, yang dia perlukan hanya mengubah perspektif dari rasa takut akan murka Allah dengan berfokus kepada cinta Allah yang luar biasa untuk kehidupan kita. Kalau dihitung kembali, coba kalian ingat-ingat seberapa banyak persentase kesedihan dan juga kebahagiaan yang kalian raih di dunia ini. Pasti kalian akan menjawab kebahagiaan mendominasi kita. Itu kadang tuh sedih tanpa alasan. Sebenarnya kalau ditulis masalahnya tuh gak besar-besar amat. Cuman ya, kita dikuasai oleh pikiran-pikiran buruk yang membuat kita melihat dunia dengan cara yang buruk. Semoga dengan kamu melihat seberapa besar Allah mencintaimu, itu akan bikin kamu jauh lebih optimis menghadapi kehidupan selanjutnya. Aku berdoa kepada Allah, semoga kalian semua dilimpahkan cinta yang luar biasa sehingga melihat kematian itu sebagai jalan pulang untuk menuntaskan segala kerinduan kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aku yang gak sempurna, semoga ini bermanfaat dan sedikit menenangkan hati kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai.